Sang ratu yang patah hati, membakar semua benda yang melambangkan cinta antara dirinya dan kaisar. Lalu dengan teguh memutuskan menggantikan sang putri untuk menikah ke negeri asing. Tanpa sepengetahuannya, sang kaisar masih bermesraan dengan selir kesayangannya. Tanpa sadar, ia akan kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Hingga akhirnya, ia melihat tanda lahir di pergelangan tangan mempelai wanita itu, persis seperti milik sang ratu. Barulah ia sadar, betapa dalamnya perasaan yang telah ia sia-siakan. Namun semuanya sudah terlambat. Akar dari semua ini, adalah karena pilih kasih dan toleransinya terhadap wanita licik itu. Dulu saat sang kaisar masih menjadi pangeran ketujuh yang diasingkan di Istana Dingin, sang wanita mendukungnya naik tahta, membawa pasukan andalannya membantu dia memenangkan perebutan kekuasaan. Sebagai balasannya, sang pria menepati janji untuk menikahinya dan menjadikannya permaisuri. Pada malam pertama pernikahan, wanita itu berjanji akan memberinya 3 kesempatan. Jika ketiganya membuatnya kecewa, ia tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Saat itu pria itu bersumpah setia seumur hidup. Namun janji itu kalah oleh kekuasaan dan cinta baru. Di malam pengantin, wanita itu menerima kabar darurat dari perbatasan. Tanpa ragu ia mengenakan baju zirah dan segera pergi ke medan perang. 4 tahun bertempur, ia pulang dengan membawa kemenangan besar. Namun di hari kepulangannya, ia memergoki kaisar sedang bermesraan dengan selir kesayangannya. Di pesta perayaan, selir itu meminta sang ratu menunjukkan keahlian memanah. Kaisar tanpa ragu langsung memerintahkan agar permintaan itu dipenuhi. Di depan seluruh pejabat istana, ia mempermalukan sang ratu. Tak peduli pada martabatnya sebagai ibu negara, ayah selir itu yang menjabat sebagai Perdana Menteri ikut mendukung. Berkata bahwa meski sang wanita adalah ratu, ia tetap harus taat pada perintah kaisar. Dengan hati yang remuk, wanita itu berusaha menahan perasaannya. Namun selir itu malah makin menjadi, mengusulkan agar seorang jenderal memegang apel di atas kepala, dan sang ratu yang harus menembaknya dengan panah. Kaisar tahu ini bisa menyakiti hati sang jenderal, tapi tetap memerintahkan mereka untuk melakukannya. Saat itulah sang wanita sadar, hati kaisar sudah bukan miliknya lagi. Dulu ketika nyawa dipertaruhkan, ia bersumpah hidup mati bersama rakyat. Kini ia malah mengarahkan senjata pada sekutu sendiri. Dengan hati yang hancur, wanita itu tetap melesatkan anak panah. Jenderal pun langsung membelanya. Namun yang ia dapat hanyalah kemarahan dari sang kaisar. Malam itu wanita hendak kembali ke kamarnya, tapi ia diberitahu bahwa tempat itu kini sudah menjadi milik selir dan pelayan pribadi sang selir. Dengan sengaja menghancurkan simbol cinta antara kaisar dan ratu. Tak tahan lagi, wanita itu memerintahkan agar pelayan itu dihukum. Selir pun datang tepat waktu, sambil dengan bangga memamerkan statusnya, lalu menghancurkan layang-layang berbentuk angsa, yang dulu menjadi lambang kesetiaan mereka. Tepat saat itu, kaisar muncul. Namun ia hanya percaya pada kata-kata selir, lalu memerintahkan sang ratu untuk berlutut dan minta maaf. Ratu menjelaskan bahwa selir yang lebih dulu menghancurkan layang-layang itu, tapi kaisar malah berkata itu hanya selembar kertas rusak, dan menuduh sang ratu iri pada selir. Wanita itu langsung terdiam, karena layang-layang itu adalah bukti cinta mereka. Dulu kaisar sendiri yang membuatnya berbentuk angsa, sambil bersumpah akan setia seumur hidup. Namun sekarang, ia sendiri yang mengingkari janji itu. Wanita itu tak ingin buang-buang kata lagi, melihat punggungnya yang penuh luka. Putri kerajaan buru-buru membela kakak iparnya, meminta kakaknya untuk tidak lagi termakan hasutan. Namun akibatnya, putri itu diam-diam dibenci oleh selir. Malam harinya, selir menggunakan alasan situasi perbatasan yang belum stabil, lalu mengusulkan agar putri dikirim menikah ke negeri asing. Kaisar berpikir sejenak lalu menyetujui. Saat tahu dirinya akan dikirim ke negeri asing, putri menangis dan datang ke kediaman sang ratu untuk mengadu. Wanita itu tahu, tempat itu sama saja dengan dikirim ke kematian. Maka ia pun membawa sang putri, datang menghadap kaisar. Namun